Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Mailova dengan akhiran NIM 060. Yang terhormat Bapak Sultan Syah selaku dosen pengampu mata kuliah Sustainability Reporting. Di sini saya akan menjelaskan mengenai carbon pricing, carbon tax, dan emission trading system. Yang dimana perubahan iklim menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi dunia saat ini. Kenaikan suhu global, cuaca ekstrim, banjir, keringanan, dan kenaikan permukaan laut sebagian besar disebabkan oleh meningkatnya emisi gas rumah kaca, terutama karbon dioksida atau CO2. Masalahnya adalah selama bertahun-tahun perusahaan dan masyarakat dapat menghasilkan emisi karbon tanpa harus membayar dampak lingkungan. Yang ditimbulkannya akibatnya biaya kerusakan lingkungan ditanggung oleh masyarakat secara luas, bukan oleh pihak yang menghasilkan emisi tersebut. Untuk mengatasi masalah ini, muncul konsep carbon pricing, yaitu pemberian harga terhadap emisi karbon sehingga pelaku ekonomi mempertimbangkan dampak lingkungan dalam setiap keputusan produksi dan konsumsi. Untuk pengertian carbon pricing tersendiri yaitu kebijakan yang memberikan nilai ekonomi terhadap emisi karbon yang dilepaskan ke atmosfer. Konsep ini berangkat dari teori ekonomi mengenai externality atau dampak eksternal. Ketika sebuah pabrik menghasilkan emisi karbon, perusahaan memperoleh keuntungan dari produksinya, tetapi masyarakat menanggung biaya berupa pencemaran, perubahan iklim, dan gangguan kesehatan. Karena biaya tersebut tidak tercermin dalam harga produk, maka terjadi kegagalan pasar, yaitu market failure. Carbon pricing bertujuan memperbaiki kegagalan pasar tersebut dengan memasukkan biaya lingkungan ke dalam aktivitas ekonomi. Prinsip sederhananya, pencemar harus membayar atau polluter pays principle. Semakin besar emisi yang dihasilkan, semakin besar juga biaya yang harus ditanggung. Untuk tujuan carbon pricing yaitu yang pertama, mengurangi emisi karbon. Dengan adanya biaya tambahan atas emisi, perusahaan akan mencari cara untuk mengurangi polusi. Dan yang kedua, yaitu mendorong inovasi teknologi. Perusahaan akan berinvestasi pada teknologi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Dan yang ketiga, yaitu mengubah perilaku konsumen. Harga barang yang menghasilkan emisi tinggi menjadi lebih mahal sehingga masyarakat mendorong memilih alternatif yang lebih ramah lingkungan. Dan yang keempat yaitu mendukung transaksi energi. Carbon pricing mempercepat peralihan dari energi fosil menuju energi terbarukan. Bentuk karbon terhadap dua instrumen utama yaitu ada dua. Yang pertama, carbon tax atau pajak karbon, dan yang kedua, emission trading system atau ETS atau perdagangan emisi. Keduanya memiliki tujuan yang sama, tetapi menggunakan pendekatan yang berbeda. Untuk pengertian carbon tax, pajak dikenakan atas jumlah emisi karbon yang dihasilkan atau atas penggunaan bahan bakar fosil yang menghasilkan karbon. Dalam sistem ini, pemerintah menetapkan harga tertentu untuk setiap ton karbon yang dilepaskan ke atmosfer. Dasar pemikiran carbon tax yaitu didasarkan pada teori Pigovian tax, yaitu pajak yang dikenakan terhadap aktivitas yang menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Tujuannya bukan sekedar memperoleh pendapatan negara, tetapi mengubah perilaku pelaku ekonomi. Perusahaan akan menghadapi dua pilihan. Yang pertama, tetap menghasilkan emisi dan membayar pajak, dan yang kedua, mengurangi emisi agar pajak yang dibayar lebih kecil. Sebagian besar perusahaan akan memilih opsi kedua karena lebih efisien dalam jangka panjang. Contoh sederhananya, misalnya pemerintah menetapkan pajak karbonnya 50.000 per ton atau CO2. Perusahaan A akan menghasilkan 10.000 ton CO2 per tahun. Maka pajak yang harus dibayarkan yaitu dari 10.000 itu dikali dengan 50.000 per ton tersebut, maka hasilnya yaitu 500 juta. Jika perusahaan mampu mengurangi emisi menjadi 7.000 per ton dalam CO2, maka pajaknya akan turun menjadi 7.000 dikali dengan 50.000.
dan hasilnya yaitu 350 juta. Perusahaan berhasil menghemat sebesar 150 juta. Kelebihan carbon tax yaitu kapasitas harga, yang dimana perusahaan akan mengetahui secara pasti biaya karbon yang harus dibayar. Dan yang kedua, administrasi relatif mudah. Pemerintah hanya perlu mengukur jumlah emisi dan mengenakan tarif pajak. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan penerimaan negara. Dana pajak dapat digunakan untuk program lingkungan atau energi terbarukan. Dan dijelaskan tentang kekurangan carbon tax, yang dimana pertama itu tidak menjamin target emisi. Meskipun pajak diterapkan, perusahaan mungkin tetap memilih membayar pajak jika biayanya dianggap murah. Dan yang kedua yaitu resiko kenaikan harga. Biaya pajak dapat dibebankan kepada konsumen dalam bentuk kenaikan harga barang dan jasa. Yaitu, dan selanjutnya mengenai emission trading system atau ETS. Pengertian ETS yaitu merupakan sistem yang menentukan batas maksimum emisi yang boleh dihasilkan, kemudian memperbolehkan perusahaan memperjualbelikan hak emisi tersebut. ETS sering disebut sistem cap and trade. Cap berarti pembatasan, trade berarti perdagangan. Logika dasar ETS: jika carbon tax berfokus pada harga karbon, maka ETS berfokus pada jumlah emisi. Pemerintah menentukan terlebih dahulu berapa total emisi yang boleh dihasilkan oleh satu sektor atau negara. Setelah itu, pemerintah membagikan kuota emisi kepada perusahaan. Perusahaan yang mampu mengurangi emisi dapat menjual sisa kuotanya. Sebaliknya, perusahaan yang melebihi batas harus membeli kuota tambahan. Contoh ETS, pemerintah menetapkan batas emisi 1000 ton CO2, kemudian dibagikan kepada dua perusahaan A dan perusahaan B. Perusahaan A sebesar 500 ton, perusahaan B sebesar 500 ton. Maka hasil akhir perusahaan A menghasilkan 400 ton dan perusahaan B menghasilkan 600 ton. Perusahaan A memiliki sisa 100 ton, perusahaan B kekurangan 100 ton. Maka perusahaan A dapat menjual sisa kuota kepada perusahaan B dengan cara total emisi tetap 1000 ton sesuai target pemerintah. Mengapa ETS itu efisien? Dalam prakteknya, biaya pengurangan emisi berbeda-beda. Misalnya, perusahaan A dapat mengurangi emisi dengan biaya 50.000 per ton dan perusahaan B membutuhkan biaya 200.000 per ton. Lebih efisien jika perusahaan A mengurangi emisi lebih banyak lalu menjual kuota kepada perusahaan B. Hal ini membuat target lingkungan tercapai dengan biaya ekonomi yang lebih rendah. Untuk kelebihan ETS yaitu menjamin target emisi, jumlah emisi dapat dikontrol langsung oleh pemerintah. Efisiensi ekonomi, perusahaan yang paling mampu mengurangi emisi akan mendorong inovasi teknologi ramah lingkungan menjadi lebih menguntungkan. Untuk kekurangan ETS, kompleks, yaitu membutuhkan sistem pemantauan verifikasi yang kuat. Yang kedua, harga tidak stabil. Harga izin emisi dapat naik turun mengikuti kondisi pasar. Dan yang ketiga, penerapan di dunia. Beberapa negara telah menerapkan carbon pricing. Seperti Swedia, Kanada, European Union, yang dimana Swedia memiliki salah satu pajak karbon tertinggi di dunia dan hasil menurunkan emisi tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi. Dan yang kedua, Kanada menerapkan carbon tax secara nasional dengan pengembalian sebagian dana kepada masyarakat. Dan yang ketiga, European Union, yang dimana mengoperasikan sistem ETS terbesar di dunia yang mencakup ribuan perusahaan dan pembangkit listrik. Dan selanjutnya, penerapan di Indonesia. Indonesia mulai menerapkan kebijakan nilai ekonomi karbon melalui pajak karbon, perdagangan karbon, bursa karbon, mekanisme offset karbon. Untuk selanjutnya, Indonesia juga berkomitmen mencapai target net zero emission tahun 2060 atau lebih cepat.
Sektor yang menjadi fokus utama antara lain, yang pertama pembangkit listrik, yang kedua industri manufaktur, yang ketiga energi, dan yang keempat kehutanan, dan yang kelima transportasi. Melalui kebijakan ini, pemerintah bertahap pertumbuhan ekonomi tetap berjalan sekaligus menjaga keberlanjutan ekonomi. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh dari judul tersebut. Yang pertama yaitu contoh carbon pricing dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan ada dua pabrik yang produksi barang yang sama. Yang pertama pabrik A dan B, di mana pabrik A menggunakan mesin lama yang menghasilkan banyak emisi karbon, dan yang kedua pabrik B yang menggunakan mesin modern yang lebih ramah lingkungan. Tanpa carbon pricing, kedua pabrik menanggung biaya produksi yang hampir sama meskipun dampak lingkungan berbeda. Dengan carbon pricing, pabrik A harus membayar lebih karena menghasilkan emisi lebih tinggi. Pabrik B membayar lebih sedikit karena emisinya rendah. Akibatnya, perusahaan terdorong untuk menggunakan teknologi yang lebih bersih. Yang kedua yaitu contoh carbon tax. Misalkan pemerintah menetapkan pajak karbon sebesar 30.000 per ton atau CO2. Kasus yang dimana saya angkat kasus dari PLTU Batubara, sebuah pembangkit listrik tenaga uap menghasilkan 100.000 ton CO2 dalam 1 tahun. Pajak yang harus dibayar yaitu 100.000 dikali 30.000, yaitu hasilnya 3 miliar. Karena harus membayar pajak yang cukup besar, perusahaan memiliki pilihan. Yang pertama itu tetap menggunakan teknologi lama dan membayar 3 miliar, dan yang kedua berinvestasi pada teknologi yang dapat mengurangi emisi sehingga pajak yang dibayar lebih kecil. Biasanya perusahaan akan mulai mempertimbangkan teknologi yang lebih efisien. Untuk contoh selanjutnya itu carbon tax pada kendaraan. Misalnya pemerintah mengenakan pajak lebih tinggi pada kendaraan yang menghasilkan emisi besar. Contoh mobil listrik pajak rendah, mobil hybrid pajak sedang, dan mobil berbahan bakar bensin dengan emisi tinggi yaitu pajak lebih tinggi. Dengan cara ini masyarakat terdorong memilih kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Untuk contoh selanjutnya itu Emission Trading System atau ETS. Misalnya pemerintah menetapkan batas emisi sektor semen sebesar 1 juta ton CO2 per tahun. Kota dibagikan kepada dua perusahaan, yaitu perusahaan semen A, perusahaan semen B, di mana perusahaan A itu 500 ton, perusahaan B 500 ton. Setelah beroperasi, semen A hanya menghasilkan 450 per ton, dan perusahaan B menghasilkan 550 per ton. Artinya semen A memiliki sisa kota 50.000 per ton. Semen B kekurangan kota 50.000 per ton, maka semen B dapat membeli kota dari semen A. Keuntungannya itu total emisi tetap 1 juta ton sesuai target pemerintah, dan yang kedua perusahaan yang lebih efisien mendapatkan keuntungan tambahan dari penjualan kota. Contoh yang selanjutnya itu ETS yang mudah dipahami. Bayangkan sebuah sekolah mengizinkan setiap kelas menghasilkan maksimal 10 kg sampah per minggu, yang dimana kelas A hanya menghasilkan 7 kg dan kelas B menghasilkan 13 kg. Karena kelas A memiliki sisa kota 3 kg, kota tersebut dapat dialihkan kepada kelas B. Prinsipnya sama seperti ETS, hanya saja yang diperdagangkan adalah hak untuk menghasilkan emisi karbon. Untuk contoh di Indonesia telah mulai menerapkan perdagangan karbon pada sektor pembangkit listrik. Misalnya PLTU yang emisinya melebihi batas harus membeli kredit karbon, dan yang kedua PLTU yang emisinya di bawah batas dapat menjual kredit karbon. Tujuannya adalah membantu Indonesia mencapai target net zero emission 2060 sekaligus mendorong perusahaan berinvestasi pada teknologi rendah karbon. Dari berbagai contoh tersebut dapat dilihat bahwa carbon tax dan ETS sama-sama bertujuan mengurangi emisi karbon. Perbedaannya, carbon tax membuat perusahaan membayar atas emisi yang dihasilkan, sedangkan ETS memungkinkan
perusahaan memperjualbelikan kuota emisi yang dimiliki. Kedua kebijakan tersebut menjadi instrumen penting dalam menghadapi perubahan iklim dan mendorong pembangunan yang lebih berkelanjutan. Untuk kesimpulan dari penjelasan ini, carbon pricing merupakan sistem instrumen ekonomi yang bertujuan mengurangi emisi karbon dengan memberikan harga terhadap polusi. Terdapat dua pendekatan utama. Yang pertama, carbon tax, yaitu mengenakan pajak atas setiap ton karbon yang dihasilkan. Dan yang kedua, emission trading system atau ETS, yaitu membatasi total emisi dan memperdagangkan kuota emisi. Secara ekonomi, kedua instrumen ini berusaha mengubah polusi dari sesuatu yang gratis menjadi sesuatu yang memiliki biaya. Ketika emisi memiliki harga, perusahaan akan lebih terdorong untuk berinovasi, meningkatkan efisiensi dan beralih ke teknologi yang lebih ramah lingkungan. Dengan demikian, carbon pricing tidak hanya menjadi alat perlindungan lingkungan, tetapi juga menjadi pendorong transformasi ekonomi menuju pembangunan yang berkelanjutan dan rendah karbon. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.